Sugeng dalu para kadang-kadang sedaya ingkang wonten ing tlatah pundi kemawon, mugi-mugi dalu punika kita waket sesarengan saged silaturahim kanthi sae niki nempangaken iki Mas Kiai Solatin niki tebih-tebih saking Jakarta tapi sudah bisa berbahasa Jawa alias Jawi. Sampun sami ngopi dereng niki, monggo kula aturi ngopi ngunjuk-ngunjuk kersane seger. Saya ingin berbagi rasa, curhatan hati. Kopi menginspirasi malam hari ini. Akhir-akhir ini kita diberi itu yang pada intinya pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu tentang agama, bagaimana kita beragama. Agama tentunya sebagai pakaian. Agama itu istilahnya ugeman. Ugeman itu ya kalau bahasa Indonesia pakaian. Jadi pakaian yang kita kenakan tentunya pakaian yang bagus, pakaian yang baik, pakaian yang indah. Tapi yang dimaksud pakaian di sini adalah agama. Kalau kita betul-betul mencontohkan melaksanakan kita dalam beragama, hendaknya harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, dan banyak lain contoh-contoh yang lain tentunya. Namun di sini banyak masih orang yang beragama tapi melihat orang lain seakan-akan itu sebagai musuh, sehingga melihat dengan pandangan saja, pandangan yang tidak menyenangkan. Maka di manakah letak kesadaran di dalam beragama itu sendiri, sehingga perlu kita ngobrol, perlu kita bicara bagaimana seseorang itu hendaknya beragama. Tak lain harusnya mencontoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW itu tidak diutus melainkan untuk membuat umat manusia itu berakhlakul karimah, beragama, tidak lepas dari kita di dalam bersosialisasi, kita di dalam berteman, kita di dalam bersaudara dan lain sebagainya. Saya kira tidak banyak, cukup bicara di sini sudah bisa dipahami. Akhir-akhir ini kan kita banyak orang-orang yang menggunakan casing seakan-akan Islami sekali, akan tetapi justru itu menipu atau muslihat yang sedang dibangun, sehingga seakan-akan itu orang-orang yang agamis. Demikian. Maka saya sampaikan, marilah kita bersama-sama beragama dengan baik, meneladani daripada Rasulullah Muhammad SAW, melaksanakan sunnah-sunnahnya, terutama melaksanakan kewajibannya.
karena banyak yang menerapkan kesunahan tapi wajibnya ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jalankan kewajiban, laksanakan kesunahan, insya Allah itulah orang-orang yang nantinya dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya dengan banyak membaca sholawat, memuji, mendoakan kepada Nabi Muhammad, memuji kepada Nabi Muhammad, menyanjung kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad insya Allah dengan begitu akan memberi syafaat kepada kita sekalian, sehingga pertolongan itu akan datang apabila benar-benar mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai suka bersolawat tapi masih melaksanakan kemaksiatan, ngomongin orang lain, mencaci maki, apalagi menfitnah. Itu yang tidak boleh. Sehingga saya minta jangan diterus-teruskanlah dalam menfitnah, jangan diterus-teruskan di dalam menghibah, sehingga pada akhirnya nanti akan tetap dianggap sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kebetulan ada rekan saya jauh-jauh dari Jakarta di sini ikut live supaya menjadi orang yang terkenal. tidak begitu. Kita bersama-sama di sini mengajak kepada saudara-saudaraku, tetaplah melaksanakan perintah-perintah, melaksanakan sunnah-sunnah, dan jangan sekali-kali agama buat alat politik. Jadi kalau kita setuju dengan adanya komunis dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan atau partai yang tidak sesuai dengan Pancasila, ya harus kita musnahkan, kita setuju. Tapi sayangnya justru saya sebagai anak Laskar Hizbullah, kenapa saya ditunjuk kalau tidak sejalan dengan saya dibilang PKI, tapi maaf, saya masuk Japri, jadi agaknya terganggu sedikit. Ya maklum, karena satu ini perangkatnya ada masuk ya, terganggu sebentar. Monggo kalian mobil. Saya melihat masih suka bersolawat, menyanjung Nabi Muhammad, akan tetapi di dalam hatinya masih ada rasa prasangka yang kurang baik terhadap sesama muslim, prasangka kurang baik terhadap sesama manusia, yang lebih luas manusia. Mencintai Nabi tapi tidak mencintai umat. Ya, mencintai Nabi akan tetapi tidak mencintai umatnya, itu namanya sama saja bohong. Sehingga saya mengharap kepada rekan-rekan, kepada saudara-saudaraku, marilah kita saling menghormati, saling mengajak dalam hasanah-hasanah yang lebih banyak lagi. Sugeng dalu Mas Mustafid nih sing ikut menyimak pada malam hari ini. Jadi kembali lagi kepada mencintai Rasul tapi tidak melaksanakan sebagaimana amalan-amalan Rasul. Cinta kepada Nabi tapi tidak tidak mau
menyayangi umatnya Nabi. Di sini yang menjadi masalah ada apa dengan hati. Padahal orang yang sudah namanya cinta akan Nabi, banyak baca sholawat, mestinya harus meninggalkan sesuatu yang tidak baik atau kurang baik. Pancasila itu sudah final, saya setuju dengan pengorbanan para ulama-ulama kita, pengorbanan para pejuang-pejuang kita, itu sudah luar biasa. Dengan semangat juang, tetesan air mata, dengan semangat juang, nyawa taruhannya, darah mengalir. Tapi justru sekarang pada akhir-akhir ini ada orang-orang, sekelompok orang yang ingin merusak, ingin menghancurkan negara yang sudah diperjuangkan. Dan herannya lagi, yang ingin menghancurkan adalah warga kita sendiri. Oleh karena itu, ini namanya pengkhianatan yang luar biasa. Jadi jangan sekali-kali merongrong persatuan dan kesatuan. Jangan sekali-kali mengajak atau mengadu domba. Jangan sekali-kali menjadi provokator. Indonesia itu negara yang majemuk, yang bermacam-macam agama. Indonesia itu tidak lepas dari tetesan air mata, tidak terlepas dari darah yang mengalir, nyawa yang melayang. Indonesia itu mahal. Jadi sekali lagi jangan coba-coba untuk merongrong persatuan dan kesatuan. Tetaplah dalam satu barisan, yaitu barisan kebangsaan, barisan yang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI tetap harga mati. Merdeka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bukankah Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak? Sehingga kita di dalam melaksanakan ibadah, kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, kita merasa dengan kondisi yang aman, tentram, damai. Bukankah memudahkan untuk dalam kita beribadah? Itu satu. Kalau negara ini tidak aman, tidak damai, maka di dalam ibadah pun kita tidak bisa aman dan damai. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meneruskan yang namanya hubbul waton minal iman ini. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Hubbul waton minal ibadah. Kita teruskan sebagai tongkat estafetnya para ulama, para generasi muda haruslah mengedepankan kebersamaan,
menjauhkan daripada perpecahan itu sendiri, baik itu sesama muslim maupun non muslim, apalagi sesama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita sama-sama bersatu padu untuk bersama-sama tetap istiqomah di dalam mempertahankan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan bisa untuk berpikir sejenak bagaimana perjuangan-perjuangan yang sudah mendahului kita, para ulama, para alim ulama dan para pendiri bangsa ini. Kita melihat sejarah-sejarah yang sudah tercatat maupun tidak tercatat di situ, sehingga membangkitkan semangat atau himmah kita selaku warga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.